Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Hari ini ketemu lagi kita dalam pelajaran bahasa Inggris, tapi tentu saja dengan materi yang berbeda. Kalau kemarin kita membahas tentang text news item, maka yang kali ini kita akan membahas teks tentang explanation. Mungkin ada yang tahu pengertian atau bahasa Indonesia dari explanation atau explain itu adalah menjelaskan atau penjelasan. Tapi apa sih yang berkaitan dengan explanation text? Nah, di sini akan dijelaskan secara singkatnya, ya. Di sini dibilang bahwa explanation is a text which tells process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi explanation itu sendiri merupakan sebuah teks yang biasanya membicarakan, mengungkapkan, atau menceritakan proses yang terkait dengan pembentukan fenomena, baik itu secara natural, baik itu secara sosial, baik itu secara scientific, maupun secara cultural atau secara kebudayaan. Kemudian explanation text ini sendiri memiliki fungsi to say. Di sini dibilang to say atau untuk mengungkapkan. Apa yang diungkapkan? Yang diungkapkan biasanya mengenai pertanyaan why dan juga how. Apa maksudnya, Miss? Biasanya akan mempertanyakan tentang kenapa. Itu artinya sebuah teks yang mencari sebuah alasan. Dan juga how, berarti dia menanyakan sebuah proses dari pembentukan di fenomena tersebut. Jenis teks ini sendiri biasanya akan bisa kamu temui di buku sains, di buku ilmu pengetahuan atau IPA, di buku geografi, dan juga di buku sejarah. Teks ini sendiri memiliki generic structure. Apa sih, Miss, generic structure? Generic structure itu merupakan struktur dari sebuah teks. Kalau di news item itu ada, maka di explanation text itu memiliki ciri khusus. Yang pertama jelas itu adalah title. Yang title merupakan judul. Jelas kamu harus memiliki judul dalam membuat sebuah explanation text. Kenapa judul? Ya, kamu harus tahu judulnya seperti apa. Dan biasanya judul ini itu akan diungkapkan dengan menggunakan kata why dan juga kata how. Yang kedua itu ada general statement atau pernyataan umum. Apa maksudnya, Miss? General statement is stating the phenomenon issues which are to be explained. Ini adalah topik umum yang biasanya mau kita bahas dalam sebuah explanation text. Jadi kalau misalnya judulnya nanti akan masuk ke contoh, ya. Kemudian sequence of explanation, rangkaian penjelasan. Di bagian inilah stating a series of steps which explain the phenomena. Itu artinya di bagian ini akan menjelaskan seluruh rangkaian fenomena yang terjadi, menjawab pertanyaan tentang mengenai kenapa dan juga bagaimana sebuah fenomena itu terbentuk. Di bagian bawahnya kita ada yang namanya language features. Apa sih, Miss, language features? Language features merupakan ciri kebahasaan dari sebuah teks tertentu. Di sini explanation text memiliki ciri yang pertama nih. Dia biasanya akan menggunakan tenses simple present. Kalian sudah pernah belajar tentang simple present bahkan dari SD. Jelas dia akan menggunakan kata kerja bentuk pertama. Baik itu nantinya dalam posisi yang kalimat passive voice maupun kalimat yang lainnya, ya. Dia akan menggunakan tenses simple present. Yang kedua, dia akan menggunakan abstract noun. Apa sih, Miss, abstract noun? Abstract noun itu adalah kata benda yang tidak berwujud. Apakah kata benda yang tidak berwujud itu? Kata benda yang tidak berwujud itu biasanya adalah kata benda yang tidak bisa dirasakan, didengar, ataupun dilihat. Contohnya kemarahan, kebijaksanaan, persahabatan, dan lain sebagainya. Kamu bisa googling nantinya di Google, ya. Kemudian passive voice. Walaupun dia akan menggunakan passive voice atau kalimat pasif, ya. Kalimat pasif nanti akan dijelaskan. Dia masih tetap dalam bentuk yang simple present. Itu untuk si passive voice. Kemudian ada action verbs atau si kata kerja. Dan terakhir itu containing explanation of the process, menjelaskan tentang penjelasan dari proses fenomena itu sendiri. Nah, kita masuk ke contoh, ya. Di sini ada contoh tentang explanation text. Saya ambil yang secara natural phenomena atau fenomena natural atau fenomena alam. How does rain happen? Seperti di generic structure, di sini dibilang how does rain happen. Itu disebut sebagai title dan selalu dimulai dengan kata how atau dengan kata why.
Kenapa dimulai dengan kata how atau dengan kata why? Karena biasanya title ini berfungsi untuk menarik minat dari si pembaca. Kemudian di paragraf yang pertama, brain is the primary sampai dengan for diverse ecosystem, itu dibilang sebagai general statement. Di awal tadi saya sudah bilang, general statement itu adalah topik umum yang akan kita bahas. Seperti contohnya di judul How does rain happen? Bagaimana hujan itu bisa terjadi? Maka di paragraf pertama menjelaskan pengertian hujan itu apa sih? Nah, kalau sudah dijelaskan di bagian awal atau di paragraf pertama, maka kita akan masuk ke paragraf kedua dan paragraf ketiga, yaitu sequence of explanation, rangkaian penjelasan. Jadi bagian paragraf kedua dan juga ketiga itu disebut dengan sequence of explanation atau rangkaian penjelasan. Menjawab pertanyaan bagaimana hujan itu terjadi dan kenapa hujan itu bisa terjadi. Sebenarnya di bagian bawah sekali, ini boleh kamu masukkan dan juga tidak kamu masukkan, itu tidak menjadi masalah. Itu artinya optional, yaitu bagian closing. Hanya saja, ketika kamu sudah menuliskan closing itu di bagian sequence of explanation, maka closing atau kesimpulan yang paling akhir itu tidak perlu lagi dijelaskan. Nah, untuk contoh yang lain dari explanation text ini sendiri saya sudah rangkum dalam sebuah file, nantinya akan saya kirimkan melalui Google Classroom. Dan untuk hari ini bisa akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.